Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 2 orang, yaitu saya Linuri Sariratika dan rekan saya yaitu Putri Dewi Mairani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Stylistik dan Gaya Bahasa. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu stylistik, akan saya jelaskan sendiri. Stylistik ini berdasarkan etimologi berhubungan dengan kata style yang artinya gaya. Stylistik ini disebut juga dengan ilmu tentang gaya. Jadi pada gaya yang dimaksud ini adalah penggunaan bahasa atau gaya bahasa dalam sebuah karya sastra. Menurut Sujiman, pengertian stylistik ini adalah style atau gaya tadi, yaitu cara yang digunakan seseorang pembicara atau penulis untuk menyatakan maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Dengan demikian, style diterjemahkan sebagai gaya bahasa. Stylistika ini dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, melihat dari sudut pandang penulis. Pada sudut pandang penulis ini, penulis memahami bagaimana dia menyampaikan gaya bahasanya sendiri. Biasanya setiap penulis atau setiap orang itu memiliki gaya atau model bahasanya sendiri pada saat dia menuangkan suatu karya seperti puisi, prosa. Pasti mereka memiliki ciri-ciri tersendiri gitu. Kedua, dari teks sastra itu sendiri atau ciri dari teks sastra itu sendiri. Kita tahu pada penulisan suatu karya sastra ini, setiap orangnya itu pasti memiliki perbedaan dalam menulis atau menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Jadi stylistika ini juga disebut dengan pembeda gitu. Ketiga, yaitu gaya yang dihubungkan dengan kesan yang diperoleh dari khalayak. Penulis ingin membuat suatu karya, pasti mereka menentukan objek sebagai tema karya dia tersebut. Nah, dengan objek ini mereka akan bisa menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan tadi lewat objek tersebut. Misalnya puisi atau karya sastra tentang pemukiman yang kumuh. Nah, di sana bagaimana seorang penulis ini dapat menjabarkan dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat, oleh pembaca, tentunya menggunakan gaya bahasa yang semenarik mungkin. Sehingga dengan puisi ini bisa mengajak orang untuk lebih mengintrospeksi diri terhadap lingkungan. Memahami tentang stylistik atau gaya bahasa ini akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Putri Dewi Mairani. Putri akan menjelaskan tentang cangkupan dari gaya bahasa tadi, sehingga lebih memberi pemahaman kita tentang gaya bahasa pada karya sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Mairani dengan NIM 1901 dan 114. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya Linuri Sariratika, yaitu saya akan melanjutkan materi tentang gaya bahasa. Yang mana sebelum kita mengetahui apa itu gaya bahasa, lebih baik kita mengetahui apa itu bahasa terlebih dahulu. Yang mana bahasa merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah karya sastra. Yang mana menurut Nurgiantono pada tahun 2002, bahasa dalam seni sastra dapat disamakan dengan cat warna. Keduanya merupakan unsur bahan, alat, dan sarana yang mengandung nilai lebih untuk dijadikan sebuah karya. Sebagai salah satu unsur terpenting tersebut, maka bahasa berperan sebagai sarana pengungkapan dan penyampaian pesan dalam sastra. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian gaya bahasa secara umum, yang mana gaya bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pemanfaatan atau kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur dan atau menulis. Pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek tertentu. Keseluruhan ciri-ciri bahasa sekelompok penulis sastra, cara khas dalam menyampaikan pemikiran dan perasaan dalam bentuk tulis dan lisan. Selanjutnya itu menurut Abram pada tahun 1981, yang mana gaya bahasa adalah cara pengucapan bahasa dalam prosa atau bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan.
Selanjutnya itu menurut Clark pada tahun 1990, yang mana gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau penutur. Jadi, gaya bahasa ialah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra, dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan baik secara lisan maupun tulis. Yang mana dengan gaya bahasa, penutur bermaksud menjadikan paparan bahasanya menarik, kaya, padat, jelas, dan lebih mampu menekankan gagasan yang ingin disampaikan, menciptakan suasana tertentu, dan menampilkan efek estetis. Efek estetis tersebut menyebabkan karya sastra bernilai seni, di mana nilai seni karya sastra tidak semata-mata disebabkan oleh gaya bahasa saja, tapi juga oleh gaya bercerita atau penyusunan alurnya. Namun, gaya bahasalah yang sangat besar sumbangannya terhadap pencapaian nilai. Selanjutnya itu, gaya bahasa dalam karya sastra. Gaya bahasa dapat digunakan dalam segala ragam bahasa, baik lisan, tulis, non-sastra, dan ragam sastra, karena gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu oleh orang tertentu untuk maksud tertentu. Akan tetapi, secara tradisional, gaya bahasa selalu ditautkan dengan teks sastra, khususnya teks sastra tertulis. Gaya bahasa mencangkup diksi atau pilihan teksikal, struktur kalimat, majas, dan citraan, pola ritma, matra yang digunakan seorang sastrawan atau yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Karena melalui gaya bahasa, pembaca dapat menilai kepribadian dan kemampuan pengarang. Semakin baik gaya bahasa yang digunakan, semakin baik pula penilaian terhadapnya. Seringkali dikatakan bahwa bahasa adalah pengarang yang tertekan dalam karya yang dihasilkannya. Oleh sebab itu, setiap pengarang mempunyai gagasannya masing-masing. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi gaya bahasa, yang mana gaya bahasa berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca atau pendengar, yang mana gaya bahasa juga berkaitan dengan situasi atau suasana pengarang. Di sini ada 4 fungsi gaya bahasa. Yang pertama itu meninggikan selera, yang mana meninggikan selera artinya dapat meningkatkan minat pembaca atau pendengar untuk mengikuti apa yang disampaikan pengarang atau pembicara. Yang kedua yaitu mempengaruhi alat atau meyakinkan pembaca atau pendengar, yang mana yaitu artinya dapat membuat pembaca semakin yakin atau mantap terhadap apa yang disampaikan oleh pengarang atau pembicara. Yang ketiga itu menciptakan keadaan perasaan hati tertentu, yang mana maksudnya itu kita dapat membawa pembaca hanyut dalam suasana hati tertentu, seperti kesan baik atau kesan buruk, perasaan senang atau tidak senang, benci atau sebagainya, yang menangkap apa yang dikemukakan oleh pengarang. Yang keempat yaitu perkuat efek terhadap gagasan. Maksudnya itu dapat membuat pembaca terkesan oleh gagasan yang disampaikan pengarang karyanya. Materi selanjutnya itu gaya bahasa. Gaya bahasa ini dibagi atas 3. Yang pertama itu gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, yang mana gaya bahasa berdasarkan pilihan kata ini ada 3. Yang pertama itu gaya bahasa resmi, gaya bahasa tak resmi, dan gaya bahasa percakapan. Yang kedua itu gaya berdasarkan nada. Gaya berdasarkan nada ini juga ada 3. Yang pertama itu gaya sederhana, yang kedua gaya mulia dan bertenaga, yang ketiga itu gaya menengah. Selanjutnya itu gaya berdasarkan langsung tidaknya makna, di mana gaya ini dibagi atas 2. Yang pertama itu gaya retorika. Gaya retorika ini ada bagiannya. Yang pertama itu aliterasi, yang mana aliterasi ini merupakan gaya bahasa yang berwujud pengulangan konsonan yang sama,
Yang kedua itu ada asonansi yang merupakan gaya bahasa berupa pengulangan bunyi vokal. Yang ketiga itu ada anastrof yang merupakan gaya bahasa yang berupa pembalikan susunan kalimat dari pola yang lazim, biasanya dari subjek predikat jadi predikat subjek. Yang keempat itu apofasis atau preterisio yang merupakan gaya bahasa yang dapat dipakai oleh pengarang untuk menyampaikan sesuatu yang mengandung unsur kontradiksi. Yang kelima itu apostrof yang merupakan gaya bahasa yang berupa pengalihan pembicaraan kepada benda atau sesuatu yang tidak bisa berbicara kepada kita. Yang keenam itu asidenton yang merupakan pengungkapan suatu kalimat atau wacana tanpa kata penghubung. Yang ketujuh yaitu polisindenton yang merupakan pengungkapan suatu kalimat atau wacana ada yang dihubungkan oleh kata penghubung. Dan yang kedelapan yaitu kiasmus yang merupakan gaya bahasa yang terdiri dari dua klausa yang berimbang namun dipertentangkan satu sama lain. 9 yaitu elipsis yang merupakan penghilangan satu atau beberapa unsur kalimat yang dalam susunan normal unsur tersebut seharusnya ada. Yang ke-10 yaitu eufemisme, yaitu merupakan pengungkapan kata-kata yang dipandang tabu atau dirasa kasar dengan kata-kata lain yang lebih pantas dan dianggap halus. 11 yaitu litotes, yang mana litotes ini merupakan gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan cara mengecilkan ataupun menguranginya. Yang ke-12 yaitu heteron proteron yang merupakan gaya bahasa berupa penyusunan kalimat yang mengandung perbalikan dari logika yang wajar. 13 yaitu pleonasme yang mana merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata atau sepatah kata secara berlebihan dengan maksud untuk menegaskan arti dari suatu kata. Yang ke-14 yaitu tautologi yang merupakan gaya bahasa yang mengulang beberapa kali sepatah kata di dalam suatu kalimat. Yang ke-15 yaitu prefase yang mana merupakan gaya bahasa perbandingan dengan mengganti sebuah kata dengan beberapa kata atau sebuah kalimat. Yang ke-16 yaitu prolepsis atau antisipasi yang merupakan gaya bahasa yang berupa kalimat yang diawali dengan kata-kata yang sederhana baru ada setelah suatu peristiwa terjadi. Yang ke-17 yaitu erotesis atau pertanyaan retoris yang merupakan gaya bahasa yang berupa pengajuan pertanyaan untuk memperoleh efek menentang tanpa menghendaki jawaban karena jawabannya sudah tersirat di sana. Yang ke-18 yaitu silepsis yang merupakan penggunaan suatu kata yang mempunyai lebih dari satu makna dan yang berfungsi dalam lebih dari satu konstruksi sintaksis. Yang ke-19 yaitu zeugma yang mana merupakan silepsis dengan menggunakan kata yang tidak logis dan tidak gramatis untuk konstruksi sintaksis yang kedua sehingga menjadi kalimat yang rinci hingga menjadi kalimat yang rancu. Yang ke-20 yaitu koreksio epanotesis yang merupakan gaya bahasa berupa pernyataan yang terkesan meyakinkan namun disadari mengandung kesalahan. 21 yaitu hiperbola yang merupakan gaya bahasa yang berupa suatu pernyataan yang terlalu berlebihan dari kenyataan yang ada dengan maksud untuk memberikan kesan yang mendalam atau meminta perhatian. 22 yaitu paradoks yang mana paradoks ini merupakan gaya bahasa yang bertentangan antara pertanyaan dan fakta yang ada atau dua pengertian yang bertentangan sehingga
seperti tidak masuk akal. Yang ke-23 yaitu oksimoron, yang merupakan gaya bahasa semacam paradok yang lebih singkat dan padat, mengandung kata-kata yang berlawanan anti alam frase yang sama. Yang kedua yaitu gaya bahasa kiasan, yang mana gaya bahasa kiasan yang pertama itu persamaan atau simile, yang merupakan gaya bahasa perbandingan terhadap dua hal yang maksudnya berbeda akan tetapi sengaja dianggap sama. Kedua itu metafora, yang merupakan gaya bahasa yang cara dalam meningkatkan ungkapan kalimatnya dilakukan secara langsung berupa suatu perbandingan analogi. Yang ketiga itu alegori, yang merupakan gaya bahasa yang menyatakan dengan menggunakan cara lain lewat kiasan ataupun penggambaran. Yang keempat yaitu parabel, yang merupakan ungkapan pengajaran atau nilai tetapi dikiaskan atau disamarkan dalam cerita. Yang keempat itu parabel, yang merupakan ungkapan pelajaran atau nilai tetapi dikiaskan atau disamarkan dalam cerita. Kelima itu fable, yang merupakan menyatakan perilaku binatang sebagai manusia yang dapat berpikir dan bertutur kata. Keenam yaitu personifikasi, yang mana merupakan gaya bahasa yang memberikan karakteristik atau sifat-sifat manusia kepada benda yang tidak hidup. Yaitu alusio, yang merupakan gaya bahasa perbandingan dengan mempergunakan ungkapan atau peribahasa yang sudah lazim dipergunakan orang. 8 yaitu eponim, yang merupakan gaya bahasa berupa penyebutan nama-nama tertentu untuk menyatakan suatu sifat dan keberadaan. Ke-9 yaitu epitet, yang mana merupakan gaya bahasa berupa frasa preskriptif untuk menggantikan nama seorang binatang atau suatu benda. 10 yaitu sinekdok, yang merupakan bahasa kiasan dengan cara menyebutkan sesuatu, bisa sebagai untuk menanyakan keseluruhan, dan bisa pula sebaliknya, keseluruhan digunakan untuk menyebut sebagian. Selanjutnya itu yang ke-11 tonimia, yang mana merupakan gaya bahasa yang memakai ciri, atribut atau merek untuk menggambarkan suatu benda. Terus itu antonomasia, yang mana merupakan gaya bahasa berupa penyebutan gelar, resmi atau semacamnya untuk menggantikan nama diri. Yang ke-13 hipalase, yang mana merupakan gaya bahasa yang mengandung pemakaian kata yang menerangkan kata yang bukan seharusnya. Yang ke-14 ironi, yang mana ironi ini merupakan gaya bahasa yang menyatakan hal yang bertentangan dengan maksud yang digunakan untuk menyindir seseorang tapi dengan cara yang halus. Yang ke-15 yaitu statire, yang mana statire ini merupakan ungkapan yang menggunakan sarkasme, ironi, atau parodi untuk mengencam dan mengetawakan gagasan atau kebiasaan. Yang ke-16 yaitu innuendo, yang merupakan gaya bahasa berupa sindiran dengan cara mengecilkan kenyataan yang sesungguhnya mengandung kritik tidak langsung. Yang ke-17 yaitu antifrasis, yang merupakan gaya bahasa sejenis ironi dengan menggunakan kata yang maknanya berlawanan dengan realita yang ada. Yang terakhir yaitu paranomasia, yang mana merupakan gaya bahasa dengan menggunakan permainan kata-kata yang artinya sangat berlainan. Sekian dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.